ini memang menjadi isu di masyarakat atau di kementerian juga ya, di para industri, bahwa terjadi gap antara kampus dan juga industri. Mas, kami itu datang karena presiden Anda, Pak Jokowi ketika itu datang bertemu dengan Perdana Menteri kami, bilang bahwa ada defisit listrik di Indonesia. Oke. Nah, Perdana Menteri kami panggil nih 2 BUMN, kalau nggak salah ya China Water sama China Electric. Lo nih investasi tuh di Indonesia, bantuin tuh. Maka kami diundang oleh pemerintah Anda sebetulnya. Dari level presiden sampai dengan kepala desa, ini approve, Mas. Oke. Pas mau soil test, tes tanah, tau nggak? Di demo warga pakai parang. Era PR sekarang nggak cuman bikin press release. Era PR sekarang nggak cuman soal media relations. Era PR sekarang bukan soal bikin event aja. Tapi kita sekarang lebih kepada mau mendengar, kalau di konsultan klien ya. Karena klien kita pengen kondisi sulit sekarang recovery cepat, untung cepat. So yang pasti mereka inginkan adalah bagaimana communication who support the marketing. Jadi mereka akan lebih straight, Mas. Ini teman-teman mahasiswa nanti kan bisa beli ya. Harga diskonnya Pak Agung? Diskon 70%. Hah? Yang jual Mbak Yoke di Gramedia. Mbak Yoke, terima kasih ya. Jangan nagih saya dulu ya. Ya. Teman-teman, ini teori-teori satu hal kalian pelajari di kampus, tapi prakteknya itu akan sangat berbeda. Terutama kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja. Nah, inilah yang diceritakan bukunya Pak Agung Nugroho. Lalu nanti akan dibahas sedikit-sedikit lewat pengalaman di kampus dari Mbak Mir. Dan ini juga salah satu orang yang senangnya sama krisis. Mas Firsan juga akan banyak cerita. Saya ke Agung dulu. Gung, kalau buku ini ditulis, saya pikir tadi Agung udah nyampein sedikit. Tapi ada nggak, saya mohon maaf kalau saya kemudian kelepasan pakai lu gue sama Agung karena kebiasaan. Ada nggak Pak Agung? Aduh, nggak enak banget Pak. Dia teman main bola saya ini. Ini kan buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya kan? Siap. Gung, ada nggak stories yang sebenarnya lo pengen taruh di buku pertama ini? Gue nyebutnya begitu karena bisa aja ini buku pertama. Tapi akhirnya lo pilih untuk tidak menyampaikannya karena satu dan lain hal. Belum pasca atau masih ragu-ragu ini bisa menyinggung lain-lain. Ada nggak yang akhirnya belum bisa diceritakan? Ceritakan sekarang. Sebenarnya bukan nggak diceritakan tapi di chapter yang belakang kalau teman-teman baca bukunya. Saya ngalamin yang namanya bekerja sebagai PR dari mulai SCTV, kemudian di Antv, terakhir di Net TV. Setiap chapter itu punya cerita dan untold story karena saya nggak pernah ngomong di press release, baru bisa saya ceritain di buku ini. Seperti waktu di Asia TV, kita nggak ada yang tahu ternyata seorang, ini di record ya? Di record. Seorang komandan sebuah markas militer di Cijantung yang ya terkenal dengan disiplinnya, tiba-tiba telepon ke operator, keringat dingin, ya panik, lempar ke saya. Waktu itu saya masih internship, masih magang. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa kalau magang harus siap-siap mental juga. Senior-senior saya lagi pada press conference tuh, Mbak Dian tuh, lagi pada keluar semua. Yang ada cuman saya, tim penjaga gawang anak magang, dan si komandan, si tentara itu bilang, izin Mas, komandan saya minta telenovela episode 3 episode yang dia nggak sempat nonton karena dia latihan perang gitu. Yang tadinya saya deg-degan, aduh konten gue ada yang masalah nih di situ tuh gitu. Pasti ada
ini dia ada yang keberatan nih, apa yang ada adegan yang nggak berkenaan dengan dia gitu. Ternyata komandannya kehilangan 3 episode. Biasanya kalau tentara nelfon, Maria Mercedes, betul. Aduh, itu ya sudah sih ya. Terus kan namanya juga PR baru gitu loh. Yang belakang pasti nggak kenal Maria Mercedes ya? Nggak tahu ya. Esmeralda segala macam. Nah, pokoknya gitulah. Ibu tentara pokoknya minta 3 episode yang nggak sempat nonton. Sebenarnya pelajarannya bukan soal ngadepin tentaranya, teman-teman. Karena pada saat itu saya berhasil menjelaskan, menenangkan diri dan menjelaskan bahwa kita nggak boleh mengcopy konten tersebut dan membagikannya ke siapapun. Karena haknya cuma hak tayang gitu. Tapi sebenarnya yang saya ingin jelaskan gini, ketika saya pindah ke TV-nya anak muda yang di dekat sini, yang di sebelah situ, ada hal yang menarik yang mungkin teman-teman ini pelajaran buat Gen Z. Saya minta tim saya bikin, karena waktu tayangan Liga Inggris, saya minta tim saya bikin football talk untuk promo off air. Tahu jawabannya apa, Mas Bayu? Mas, saya nggak suka sepak bola. So, akhirnya apa? Ini kan soal tanggung jawab ya. Kita nggak bisa bilang suka atau enggak. Saya nggak suka telenovela, tapi karena itu produk knowledge, saya harus pahami itu. Karena si sepak bola juga produk knowledge, maka dia harus menjelaskan itu. Jadi nggak ada cerita, kok dia nolak kerjaan ya? Nggak ada cerita seperti itu harusnya. Gitu. Lagi pemahaman kita bahwa ketika kita bekerja sebagai PR, pahami produk knowledge. Kita nggak bisa mengelak sama itu semua. Di Antv ini ada Mbak Ope, PR-nya Antv. Ya kita kena, waktu itu ada Mas Ubaid juga di KPI. Kita dipanggil KPI, dapat surat cinta, dipanggil MUI, dipanggil ketemu dari Pak Kiai di PBNU. Kontennya Abad Kejayaan itu di Antv, itu dianggap menghina khilafah. Wah itu repot banget. Terus kita dianggap menghina agama. Kalau udah kayak gitu makin repot lagi Mas Bayu. Tapi poin besarnya apa? Saya akhirnya coba akhirnya kita sowan ke kiai. Jadi anak bandel yang kayak saya gini nih, yang dulu waktu mahasiswa kerjaannya main bola plastik, terus tiba-tiba harus ketemu Pak Kiai, Pak nyantri mondok minta bantuan koreksi kalau kontennya salah. Jadi kita dapat masukan dan akhirnya kemudian setiap series dari serial itu ada insight yang akhirnya dijelaskan oleh kiai-kiai PBNU, Muhammadiyah yang kemudian paling tidak masyarakat bisa mengerti, memahami kontennya, nilai positif seperti apa. Jadi ada solusi dari setiap masalah. Sebenarnya itu Mas Bayu. Oke. Mungkin itu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat cerita-cerita untold stories itu ya. Biasanya kan kalau tentara nelfon SCTV, wah ini urusannya sama redaksi gitu ya. Sama Liputan 6, ternyata ini sama telenovela. Menarik juga. Saya baru dengar juga itu ternyata. Dan bukan karena gimana-gimana, karena minta episode yang belum dia tonton. Bukan main. Oke. Sekarang saya mau ke Mas Firsan. Ini teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Ini uniknya ya. Koreksi saya Mas Firsan ya. Saya nggak tahu tuh di dalam dunia PR sampai Mas Firsan bikin kantor PR khusus. Waduh. Spesial aja untuk mengatasi krisis. Benar kan Mas? Oh ya kira-kira gitu deh. Bukan krisis rumah tangga ya. Biasanya korporasi gitu. Atau apapun yang berkaitan dengan krisis-krisis dan ternyata itu mengundang adrenalin tersendiri. Dan jangan salah, ini salah satu jasa PR yang paling mahal yang harus dibayar. Benar nggak Mas? Ini supaya kita nggak traktir ya, supaya kita nggak minta traktir Mas Firsan. Biasanya makin besar krisisnya, fee-nya tuh makin besar. Setahu saya. Kan dia bilang mungkin, itu saya sebagai jurnalis bilang, itu diplomasi, artinya iya. Ya, tepuk tangan buat Mas Firsan.
Nah, Mas Firsan, bukunya Agung ini kan isinya agak krisis-krisis semua. Jadi, apakah PR itu memang sebenarnya mengatasi krisis saja? Atau ada hal lain? Apa yang Mas Firsan juga bisa lihat dari buku ini, kalaupun Mas Firsan sudah membacanya sekilas, pengalaman Mas Firsan selama ini mengatasi krisis. Silakan Mas Firsan. Oh, pakai yang ini Mas. Oke. Semua mic orange sesuai bukunya kecuali saya. Oh iya, betul. Ya, entah kenapa. Oke, terima kasih Mas Bayu. Selamat sore semuanya. Ada banyak teman-teman di sini yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ya, Pertama, selamat Mas Agung. Monggo Pak. Selamat atas bukunya Mas, luar biasa. Waktu, ini sedikit agak flashback sedikit. Waktu Steve Jobs meninggal, itu di sebelah saya adalah komisaris Merpati Nusantara Airlines. Lagi ngopi nih Pak, sama Pak Hotlan Siagian namanya. Steve Jobs meninggal, dia bilang ini, wah sayang sekali ya orang sepintar itu meninggal, pasti otaknya dibawa mati. Kata teman saya. temannya Mas. Saya bilang ini enggak juga Pak, kalau dia menulis buku. Dan Steve Jobs penulis buku. Ya. Maka kemudian saya tarik ke Mas Agung, PR industri itu majunya pesat sekali sebetulnya. Tapi praktisi yang mengalaminya tidak banyak yang menulis Mas. Oke. Maka congratulations atas bukunya. Tepuk tangan ya. Bukan kita berarti mendoakan yang jelek-jelek sama Agung ya. Masih ada buku ketiga gitu maksudnya Gung. Lanjut Mas. Gitu Mas. Jadi kita bisa kemudian membaca pengalamannya Mas Agung. Betul. Bahkan tanpa kenal Mas. Jadi terima kasih menulis buku ini. Saya baca buku ini sekali jalan dari Jakarta ke Semarang Mas dan beres. Gitu. Jadi saya tahu isinya apa, saya tahu tadi Mercedes. Dan saya tahu banyak hal tentang buku ini sebetulnya. Sekolah saya ekonomi Pak. Jadi saya S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 ekonomi. Jadi saya nggak paham tentang PR sebetulnya. Tapi jalan hidup berbelok gitu kan. Kemudian saya sadar tiba-tiba referensinya kurang banyak nih sebagai orang ekonomi. Maka saya menulis buku Pak. Pepatah Cina mengatakan daripada sibuk mengutuk kegelapan, mending nyalain lilin. Saya tulis buku Pak, PR Crisis. Yang menerbitkan Gramedia, sama kita Mas. Oi, bukan main. Tepuk tangan dulu buat Gramedia yang hadir ya. Cuman catat, mahasiswa ekonomi bisa ngerebut lahan pekerjaan PR, catat juga. Itu krisis juga. Halo yang makan bakso boleh diam sedikit gak? Halo. Nggak denger, Mas. Halo. Suaranya tolong. Ya, thank you. Terima kasih. Halo, nanti ngomong lagi saya kasih nilai C loh. Padahal bukan dosennya. salah sebetulnya. Itu satu Mas. Yang kedua, saya baca buku Fraser P. Shuttle. Di situ dibilang bahwa tugas PR itu 2P. Promote and protect. Promote itu diakomodir oleh advertising, personal selling, personal sales, direct marketing, kemudian sales promotion dan lain-lain. Tapi pas protect ternyata nggak bisa nih yang 4 ini. Dia harus pakai PR. Maka disebut sebagai sebetulnya bauran promosi. Ada PR di bawah itu. Maka kemudian ternyata dalam konteks krisis itu PR tuh yang harus maju. Pakai sedikit untold story. Kita ada pegang kasus PLTA Seko di Sulawesi Selatan. Ini si direkturnya, ini orang Cina gitu ya, Chinese gitu, dia bilang begini, Mas kami itu datang karena presiden Anda, Pak Jokowi ketika itu datang bertemu dengan Perdana Menteri kami, bilang bahwa ada defisit listrik di Indonesia. Oke. Nah Perdana Menteri kami panggil nih 2 BUMN,
kalau nggak salah ya China Water sama China Electric. Oke, lo nih investasi tuh di Indonesia, bantuin tuh. Maka kami diundang oleh pemerintah Anda sebetulnya. Dari level presiden sampai dengan kepala desa, ini approve mas. Oke. Pas mau soil test, tes tanah, tau nggak? Di demo warga pakai parang. Jadi ternyata, nah ini nanti ada di bukunya Mas Agung nih. Ternyata apa? Di Indonesia ketika Anda masuk investasi, formal government approval is not enough. Ya. Gitu ya. Maka jangan lupa informal leaders. Maka Harus di situ didekati. masuknya ada investasi selain aset dan lain-lain. Apa itu? Saya sebutnya itu lerena, legalitas, relasi, narasi. Legalitas aman, maka yang kedua investasi relasi, PR tuh mas. Ya. Dari relasi dapat narasi sebetulnya. Oke, nah yang dilupakan oleh company ini adalah formal government approve, tapi dia lupa tuh bangun relasi. Maka dalam case tertentu CSR datangnya duluan sebelum mulai. Itu nggak logik buat bisnis. Kalau yang ngomong Anda sebagai PR, CEO Anda akan ngomel-ngomel tuh. Logik lu di mana? Belum jalan kok CSR gitu. Ya. Tapi kalau yang ngomong konsultan beda Pak. Pasti nurut CEO-nya. Kenapa kita punya bank kasus yang banyak? Oke, demonya makin besar. Yang mimpin demo ternyata desersi Kopassus. Oke. Demonya besar, makin gawat, 3 orang ditangkap Pak. 10 lagi nunggu pengadilan. Is it clear? Enggak ternyata mas. Kenapa? Semakin unstructured. Jadi pamannya sebel sama si PLTA, ponakan, anak, istri, suami. Tadinya terstruktur, yang demo ketahuan siapa, tangkap polisi, unstructured. Bingung kan? Oke. Kemudian kita dipanggil nih. PR ini dipanggil. Setelah polisi dianggap tidak menyelesaikan masalah. Oke, jadi hari itu ya di gedung di sekitar Es Parman itu. Tiba-tiba kemudian saya sadar bahwa ini PR itu strategik. Dia bilang begini, ini si China ini. 11.31, 11 jam lagi ya? Oh, oke. Mas, udah pakai polisi nggak selesai. Sudah ditangkap nggak selesai. Saya pengen Anda datang ke sana, bicara baik-baik. Dan orang yang ditangkap itu harus Mas temui di dalam penjara itu. Tanya maunya gimana. Kalau Mas bilang bahwa ini nggak mungkin, kita tutup pulang. 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Tapi kalau Mas bilang ini engageable, kita lanjut. So, go or not to go-nya investasi jutaan US dollar itu depend on PR loh. Hari itu kayak ada bunga dari langit turun tuh mas. Ke ruangan meeting itu, oh my God bisa gue cas mahal nih. Jadi kira-kira itu mas, terima kasih. Oke, itu tangan buat ceritanya Mas Firman ya. Singkat cerita, kalau langsung ngelihat bukunya Mas Firman, kalau dia ceritain itu, sukses tuh ya. Tinggal kita tunggu traktirannya aja. Thank you Mas Firman Mas Firsan udah ngasih konteksnya bagaimana PR itu begitu strategik. Dan kadang-kadang memang kalau udah krisis baru dipakai Mas, ya makin mahal lah Nexus, iya enggak? Aduh, bukan dari awal sih kira-kira gitu. Nah, dengan cerita-cerita seperti itu Mbak Mir, saya pengen tahu apakah nih teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini konteks-konteks bagaimana di lapangannya seperti cerita-cerita untold story-nya di buku Agung yang barusan juga diceritakan Mas Firsan. Pengen tahu aja Mbak Mir, sampai ke sana nggak sih teman-teman mahasiswa? Kan saya yakin mereka juga ada prakteknya, magangnya gitu. Kalaupun tidak sama persis, ada nggak yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu? Dan dari sekian banyak teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini, pertanyaan pentingnya yang saya pahami adalah dunia akademik kita di semua fakultas, jurusan apapun, kan dibilang nggak siap untuk lapangan kerjanya, ada gapnya, dan itu jauh gitu. Nah, untuk PR yang berserempetan dengan jurnalistik, kalau memang ini di ilmu komunikasi, Mbak Amir, bagaimana di Universitas Bakri? Cara mengatasinya dan lain-lain. Mbak Amir silakan. Oke, ya, terima kasih. Pertama-tama
Selamat kepada Mas Agung dan juga Mas Agung ini adalah dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Ya. Jadi memang kalau tadi pertanyaan dan ini memang menjadi isu di masyarakat atau di kementerian juga ya, di para industri bahwa terjadi gap antara kampus dan juga industri seperti itu. Sebenarnya itu sudah kita siasati Mas. Jadi pertama adalah memang dari dosennya itu sendiri, kita itu hampir mungkin 80% itu backgroundnya adalah praktisi. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak saya sendiri itu sebelumnya saya di Trans TV bersama Mbak Dian juga, ada Mbak Anita juga gitu ya. Bahkan dulu saya adalah jurnalis. Inisiatif saya, background saya PR. Tapi saya waktu masuk ke dunia TV, saya marketing, saya juga jadi jurnalis. Kenapa? Karena saya pengen menjadi PR dengan cara berpikir jurnalis. Karena nanti yang hari-hari yang saya hadapi adalah jurnalis gitu kan. Nah kemudian saya pindah ke CIMB Niaga di Corporate Communication Investor Relation, baru kemudian saya di kampus. Jadi memang background dari teman-teman dosen kami itu kebanyakan adalah praktisi. Jadi itu yang sedikit memudahkan kami untuk membawa pengalaman di lapangan ke dalam kelas. Selain itu kami juga didukung dengan lab hidup kami, kelompok usaha Bakri. Ya, jadi kayak 2 pekan ke depan ini saya akan membawa teman-teman kelas CSR untuk pitching di depan Bakri Land. Jadi mereka akan mereka sudah melakukan stakeholders mapping di wilayah Bakri Land di sekitar sini gitu ya. Nanti mereka pitching. Jadi intinya adalah mereka itu kami sudah siapkan untuk bertemu dengan klien, dengan industri secara langsung. Oke. Tapi memang benar ada satu hal yang sebenarnya juga ingin saya sampaikan di sini adalah persaingan teman-teman di PR itu bukan anak PR itu sendiri. Ini pesaingnya salah satunya kan orang manajemen S1, S2, S3. Tapi rezekinya ngambil dari PR gitu kan ya gitu. Jadi itu sebenarnya juga salah satu ancaman gitu ya, tetapi juga sebenarnya ada opportunity-nya gitu. Tinggal dikembalikan kepada mahasiswa bagaimana mahasiswa itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Itu memang ya dari kami sih seperti itu ya, jadi strateginya. Oke. Terima kasih Mbak Marina. Tepuk tangan dong buat Marina. Mbak Mirana nih kan. Mirana. Mohon maaf. Memang tapi gini ngomong-ngomong, Mbak Mir udah dulu jurnalis, terus jadi PR, terus sharing, jadi dosen lagi. Sebenarnya saya punya side job sampingan tuh sharing experience ke kampus-kampus. Abis dong side job saya. Iya enggak? Oh enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Karena pada saat kita balik ke... Ini maksudnya ngirim CV nih saya. Iya. Nah ini juga ada kendala gitu ya. Bukan kendala ya. Tapi mungkin maksud saya berbicara secara umum ya. Secara umum bukan hanya di Unas Bakri. Jadi kalau Mas Agung bikin bukunya itu adalah PR di kreatif industri. Maka saya harus bilang bahwa anak-anak PR itu harus kreatif. Orang PR itu harus kreatif no matter di industrinya gitu ya. Jadi dia harus kreatif. Nah ada satu gap sebenarnya memang betul gitu ya. Pada saat dosen itu balik ke kampus, kalau dia tidak bertemu dengan industri dan dia tidak mau untuk berinteraksi dengan industri, ya udah. Bisa jadi ada sedikit gap di situ. Gitu. Okay. Jadi kita masih membutuhkan memang teman-teman yang teman seperti Mas Bayu dan lain sebagainya yang bisa membawakan atau menyampaikan kasus-kasus yang terbaru seperti itu. Gitu sih sebenarnya. Thank you Mbak Mir. Gung nanti bantu saya juga ya Gung. Gini teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya. Saya menyambung Bu Mirana. Sekarang itu tantangannya ada dunia digital yang nggak bisa dibayangkan simple. Tadi kan saya bilang tuh, saya dari dunia yang dulu konvensional, siaran dan lain-lain di TV, terus berpikir pasti ada yang nonton gitu, lebih dan kurang ada yang nonton, katanya. Tapi kalau kita bikin podcast, sekarang saya juga mencoba menceburkan diri ke dunia digital. Saya bikin podcast walaupun sudah nggak di televisi konvensional. Saya bikin namanya Singkat Berita Podcastnya. Lalu
saya baru mengerti bahwa begitu kita upload tayangan tersebut, ini obrolan kita di sini juga akan tayang di Singkat Berita, langsung dalam hitungan menit ada respon. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang komen negatif, ada yang mensupport dan lain-lain. Itu nggak saya temui itu di televisi zaman dulu. Baik di Kompas TV, siaran di Liputan 6 SCTV. Nah, bayangkan hal-hal semacam itu bisa terjadi begitu instan. Kira-kira gitu kan ya, Mbak Mir dan juga Mas Firsan. Saya mau ke Ozi deh, teman saya nih. Si, sharing, teman-teman panitia ada mic? Tolong ya ke Mas Ozi. Mas Ozi ini PR Kompas TV. Sebagai praktisi di PR, tapi sekarang udah keluar dari Kompas TV. Sekarang juga, dia juga seorang podcaster. Mencemplungkan diri ke dunia digital. Kayak gue kan Zi. Nah, apa yang benar nggak sih omongan saya bahwa teman-teman yang sekarang masih di kampus nih harus mempersiapkan mentalnya lebih dibanding kita dulu di kampus. Mereka harus siap-siap, bukan hanya memikirkan gue kerja di mana nanti ya, tapi harus siap dengan dunia atau era digital. Itu kira-kira dari yang Ozi sekarang alami atau lakukan, persiapan-persiapannya itu apa saja kalau boleh di-share ke teman-teman juga. Silakan Zi. Sebelumnya salam kenal semuanya, nama saya Rozi. Berdiri kali ya, supaya Ini, terlihat. Mau silakan Bu, silakan Bu. Untold story juga nih, silakan. Saya juniornya Mas Agung, terus juga junior Mas Bayu bekerja di Kompas TV. Mengawali, kurang lebih sebenarnya kalau dengar cerita Mas Agung hampir sama. Saya mengawali perjalanan karir saya sebagai seorang PR di media itu dari magang. Dan pertama kali Kompas TV lah yang menjadi rumah bagi saya untuk menjadi seorang PR gitu. Kalau teman-teman pernah nonton ngomongin soal PR Mas Bayu, kalau teman-teman pernah nonton film Divergent gitu ya. PR itu banyak faksinya Mas. Kita melihat faksinya tuh macam-macam. Ya. Ada PR yang orientasinya adalah PR di industri media. Ada teman-teman yang PR-nya tuh brand banget. Gitu ya. Ada PR yang orientasinya tuh korporasi tapi government banget gitu. Ya. Gitu ya. That's why akhirnya lahan PR itu semacam menjadi medan tempur yang hampir semua orang bisa lalui. Ada orang yang latar belakangnya teknik mesin jadi PR consultant. Ada orang yang berlatar belakang jadi ahli gizi, jadi seorang PR di perusahaan industri kesehatan misalnya begitu ya. Ada orang yang bahkan dia backgroundnya akuntansi jadi PR di perbankan gitu. Jadi PR itu tidak bisa terbatas ruang dan waktu. Jadi it's not only about the media era, digital era. Ya. Bahkan dari dulunya, dari sananya, saya dulu selalu mengkritisi bagaimana institusi pendidikan merancang kurikulum pendidikannya. Apakah sudah siap sampai sejauh itu? Gitu. Saya cukup senang gitu ya mendengar tadi bahwa kebanyakan orang yang mengampu dosen di Bakri adalah orang-orang praktisi gitu. Yeah. Bagaimana kalau misalnya kampus itu ternyata isinya adalah orang-orang yang cuma berorientasi pada akademisi saja gitu. Dan goalsnya hanya jurnal dan jurnal gitu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan sebagai PR profesional bagi saya adalah portofolio itu. Seneng juga dengarnya bahwa anak-anak kampus sekarang udah dibawa pitching gitu ke Bakriland gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin sekarang udah buat konten sendiri gitu. Bahkan mereka create their own media channel mereka sendiri gitu. Yeah. Nah itu yang menurut saya patut berbangga dan sangat luar biasa hari ini bahwa PR itu tidak terbatas ruang dan waktu Mas. Nah kalau ngomongin soal PR media, ini seru bahwa faksi PR, kita ngomong faksi soal PR media nih. Saya sering ngobrol sama Mas Agung dulu. Oke.
Untung ketua KPI udah pulang ya. Karena udah Karena pulang. saya dan Mas Agung kerjanya dulu nongkrong aja di KPI dapat surat cinta. Itulah kerjaan kami berdua lah gitu kira-kira. Bekerja sebagai PR untuk sebuah entitas media itu punya kekayaan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain di PR manapun menurut saya. Karena kami harus menjadi benar-benar jangkar di tengah sebuah entitas. Kami punya marwah redaksi yang kami harus jaga, Ya. yang bisa berkeliaran kemana-mana begitu ya. Yang produknya itu sense of belongingnya itu hampir dimiliki hampir semua masyarakat gitu. Iya. Jadi kami tidak bisa membatasi bahwa ini, halo Mas Agung, kaget Mas Agung di belakang. Yang sense of belongingnya itu dimiliki oleh semua orang. Jadi kami harus menempatkan posisi sebagai benar-benar public relations. Kata-kata public itu benar-benar menempel sebagai seorang PR ketika kita menjadi seorang PR di sebuah institusi media. Ya. Gak bisa kami hanya menempatkan posisi kami hanya PR dari sebuah brand. Kepentingan kami hanya untuk menjaga marwah brand ini sendiri. Gak bisa. Ya. Kami harus beradu dengan regulasinya. Tadi ada KPI gitu ya. Kami harus beradu juga dengan marwah etika jurnalistik dari redaksi gitu. Kami juga harus beradu dengan tadi konten-konten yang bersebar luas dan lain-lain gitu Mas. Sekarang ya. Iya, Oke. jadi menarik gitu ya. Saya baca bukunya Mas Agung tuh membuka semua tabir mata yang mungkin semua orang tidak sadar bahwa jadi PR media itu nggak seenak yang dipikirkan gitu. Gitu. Tapi begitu keluar jadi PR media insya Allah lah. Saya nggak mendiskreditkan PR-PR yang lain. Tapi jadi PR media insya Allah setelah keluar jadi PR media 11 tahun saya punya networking yang luar biasa. Ilmu yang juga luar biasa gitu. Saya kenal banyak-banyak senior juga berkat saya menjadi PR media gitu. Jadi apa yang harus teman-teman persiapkan, perbanyaklah kegiatan aktiviti secara practically dan portofolio yang luar biasa sebagai seorang PR gitu. Dan beruntunglah teman-teman Universitas Bakri mungkin punya ibu dosen yang sangat concern dengan hal itu. Itu aja sih Mas Bayu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ozi. Tepuk tangan dong buat Ozi. Jadi salah satu kuncinya teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya, networking. Coba bayangin nih, ini semua PR jagoan-jagoan PR ada di depan kalian semua nih. Masa kalian gak bisa networking dari sekarang nih ya. Mudah-mudahan momen peluncuran bukunya Pak Agung bisa jadi. Teman-teman panitia, saya tadi dikasih tanda untuk waktu ya. Tapi saya minta satu lagi dari Prof. Atwar. Boleh ya? Prof? Iya Prof. Ini benar juga Ozi tadi ya. Ini begitu Gus Ubaidillah dari KPI pamit karena ada acara lain, langsung untold stories-nya tuh agak keluar nih. Prof, mirip-mirip sih dengan Mbak Mir. Di Unpad Prof, ini kan tantangan PR kan ada era digitalnya juga kan Prof sekarang. Dan makin bahasa saya makin ruwet sebetulnya. Apakah di dunia kampus dengan cerita-cerita dari Ozi bahwa di lapangannya itu nanti tidak semudah yang dibayangkan. Dan ini udah jadi concern dunia pendidikan kita, ada gap antara dunia pendidikan dengan bagaimana di kelas dengan di lapangannya, di dunia nyatanya. Di Unpad ini disiapkan nggak sih gitu? Kalau boleh sebagai acuan, kan salah satu yang kalau mau komunikasi itu salah satunya kan masih Unpad sampai saat ini gitu ya. Tepuk tangan dong buat Unpad. Iya. Kenapa saya begitu? Anak saya Fakultas Hukum Unpad, Prof. Unpad, go. Nah, apa Prof yang kemudian boleh dibilang sebagai sebuah kemajuan di dunia kampus mempersiapkan anak-anak kita untuk siap di lapangan kerja yang makin kompetitif, makin seru, makin nggak gampang-gampang amat sebenarnya dengan era digital ini, terutama untuk PR, untuk komunikasi. Prof. Atwar. Iya, terima kasih Mas Bayu. Idola saya sebenarnya Mas Bayu ini. Hai, Cuma Prof. belum minta foto aja nih. Tepuk tangan lah untuk Pak Bayu ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Atwar Bajari.
Saya nggak mewakili Unpad sebenarnya. Undangan Mas Luk ini sebenarnya sebagai ketua ISKI yang belum dilantik ya Mas ya. Baru terpilih nih. Baru terpilih. Jadi sebenarnya datang ke sini mau menyimak Mas Bayu sebenarnya. Dan Mas Firsan ya. Ini luar biasa, orang manajemen enak aja ngambil kerjaan humas ya. Kayaknya harus dicek ini kompetensinya nih. Tapi luar biasa saya kira tadi ceritanya. Cuma sebelum mengomentari pertanyaan Mas Bayu, izinkan saya memberikan apresiasi luar biasa untuk Pak Agung Nugroho, Mas Agung Nugroho ya. Dan saya ingin menyampaikan satu quote untuk beliau. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Ini kata orang katanya, mereka yang menulis buku dalam hal ini, dari praktek kerja sehari-hari, sebenarnya telah mengubah keringat menjadi hikmah. Oh. Dan rutinitas menjadi ilmu yang bisa diwariskan. Nah itu dong. Tepuk tangan dong buat quote-nya. Kemudian saya juga cari yang lain gitu. Ngiri juga karena saya kerjanya dari dulu ngajar aja kan gitu ya. Menulis dari pengalaman itu berarti mengubah kesibukan menjadi pelajaran. Katanya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan luka ya Mas, kan di telepon TNI ya. Dan luka itu ataupun lelah telah menjadi kebijaksanaan. Itu kata-kata saya. Terima kasih Mas Agung, ini buku yang luar biasa. Walaupun bagi dosen sebenarnya membaca buku dari based on practice begitu, biasanya kerjanya 2 kali Mas Bayu. Pertama memahami isi, itu kerjaan dosen itu kan satu itu. Ya. Kedua, ya boleh sedikit-sedikit rada ilmiah gitu, menyusun taksonominya gitu. Ini cerita Mas Agung itu nanti masuknya ke teori yang mana gitu kan gitu. Itu kerjaan dosen. Nah bagi saya pertanyaan Mas Bayu ini relevan. Kenapa? Rata-rata perguruan tinggi itu jalan sendiri. Rata-rata ya walaupun kita sudah berupaya membangun seperti Pak Nadil Makarim itu menghubungkan kurikulum OBE atau MBKM. Itu sebenarnya mendekatkan diri antara dunia teori dengan dunia praktik di mana mahasiswa itu boleh mengambil dalam 1 semester dikalkulasi menjadi 20 SKS. Terserah dia mau kerja di mana aja. Dan kewajiban dia adalah 2 semester. Berarti 40 SKS kurang lebih mungkin ya 20-30% isi kurikulum itu adalah hasil dari kurikulum merdeka. Itu adalah upaya untuk menjembatani. Apalagi di era digital, di kampus saya sendiri telah mewajibkan para mahasiswa itu mengambil course-course digital yang hasilnya bisa dikonversi setara dengan beberapa mata kuliah. Oke. Misalnya mereka mengambil dari Amazon Course begitu ya, mereka mengambil dari Harvard, dari mana saja, kemudian dijadikan diskusi dengan teman-temannya, lalu dilaporkan ke dosen, itu dikonversi menjadi beberapa SKS. Ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah biasanya kami mengundang rekan-rekan seperti Mas Agung ini dan sekali-kali nanti Mas Firsa juga ke Bandung lah begitu ya. Oh, walaupun lupa ya dari fakultas ekonomi. Manajemen ya. Ini berarti muridnya Proprina Indastuti kayaknya ini. Wah ini di Unpad atau di mana ini saya cerita. Mohon maaf ya Dede. Ya begitulah Unpad begitu ya. Ini juga tadi ada Mas Sam, ada Mas Rahman. Siapa lagi yang dari Unpad ya? Ini kayaknya hajatan Unpad di Jakarta nih kayaknya. Terima kasih Mas Agung undangannya. Jadi upaya kami itu adalah mencoba menghubungkan antara apalagi di era digital itu course-course digital itu wajib diambil oleh para mahasiswa dan nanti dikonversi dengan beberapa mata kuliah. Plus juga perguruan tinggi sekarang sudah diwajibkan mengeluarkan apa yang disebut sertifikat kompetensi. Apa itu sertifikat kompetensi? Adalah beberapa praktik kerja yang diambil oleh mahasiswa di luar kuliah itu akan diverifikasi dan dikonfirmasi menjadi sertifikat pendamping ijazah. Namanya SKPI. Berhasil atau tidaknya sebenarnya tergantung perguruan tinggi masing-masing. Karena apa? Karena ya kita tidak sama kondisi perguruan tinggi itu. Kalau Bakri saya kira di Jakarta nggak susah nyari
Buktinya Mas Bayu dari sini 2 jam pindah lagi ke kantornya udah selesai. Coba ke Bandung harus sehari kan? Ya, Kecuali setelah ada WUS. ya. Sekalian bayar utang pemerintah kan kalau naik WUS kan gitu. Membantu. Membayar. Jadi begitu Mas, upaya-upaya kami Ya. untuk membangun kedekatan antara dunia industri dengan dunia kampus. Walaupun tetap dengan upaya itu seringkali kita dianggap ketinggalan begitu. Ya, Tapi kita coba karena beberapa model ternyata bisa menyelesaikan. Buktinya yang nggak begitu aja seperti Mas Firsa kan bisa kerja di PR gitu. Iya, Mas Bayu setuju. bisa jadi penyiar begitu. Ini luar biasa. Terima kasih Mas Agung, sukses. Mudah-mudahan bukunya lancar. Insya Allah buku ini akan saya wajibkan di kelas saya sebagai buku komunikasi strategi. Terima kasih, Prof. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Ya, jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya, saya selalu menekankan lagi ke teman-teman yang ikut hari ini untuk mendengarkan obrolan kita, digunakan semua upaya untuk dekat dengan dunia nyata atau dunia kerja, kesempatannya dimanapun, manfaatkan sebaik mungkin. Mas Ozi tadi dari magang, dia kemudian diteruskan di Kompas TV sampai 11 tahun. Nah, hal semacam ini bukan tidak mungkin terjadi pada kalian. Bagian-bagian akhir, saya mau ke Mbak Mir lagi sama Mas Firsan. Nanti terakhir baru Agung. Agung terakhir aja, Agung kan yang punya buku, ya kan? Mbak Mir, saya agak sedikit ke buku ya, Mas Firsan juga nih, pertanyaannya jadi sama lah gitu. Buku seperti Untold Stories ini yang sudah dibaca oleh Mas Firsan dan juga Mbak Mir dari Agung. Kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang masih di kampus akan membaca, menurut Mbak Mir ini akan bikin mereka takut atau tertantang. Dan bagaimana menyikapi sikap-sikap itu, Mbak Mir? Coba teman-teman yang lain gimana? Saya selalu bilang di awal kuliah, kan mereka peminatan PR itu masuk di semester 3 ya. Ya. Gitu. Selalu saya bilang pada saat saya masuk di Seminiaga gitu ya, saya hamil 8 bulan, saya mengerjakan materi investor relation. Jam 4 pagi saya masih di di agensi gitu ya. Sampai saya disuruh pulang sama orang agensinya. Takut melahirkan di sana. Gitu. Karena besok paginya saya harus udah masuk kantor gitu kan. Karena kalau kayak perbankan dan lain sebagainya kan mereka bukan kayak agensi ya, bisa kita masuk jam berapa saja seperti itu. Yeah. Jadi itu yang sudah saya tanamkan ke teman-teman PR. Intinya apa? Belum lagi kalau seandainya ada krisis dan lain sebagainya, 24 jam harus standby. Apalagi yang sekarang nih teman-teman mahasiswa di sini ini adalah project kelas ya Mas Agung, di kelasnya Mas Agung gitu. Jadi mereka dalam seminggu ini udah ketar-ketir, udah ketakutan dan lain sebagainya gitu, merunning acara ini gitu ya, sudah pressure dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya buku ini mungkin itu bisa menambah ini mereka ya, insight mereka bahwa the real dunia PR itu ya tadi tidak seindah apa yang dibayangkan, tetapi kalau memang passion kita di sana kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dari buku yang disampaikan Mas Agung. Apalagi cara menyampaikannya itu yang menarik kalau menurut saya. Oke. Ya, story-story yang disampaikan seperti bercerita gitu ya. Seperti kita membaca cerpen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu kalau buat saya menarik buat mahasiswa. Oke, tepuk tangan buat reviewnya dari Mbak Mi mengenai bukunya Pak Agung Nugroho. Bapak Ibu semua sekalian, kita tepuk tangan untuk semua panitia nih yang pakai baju Alma Mater Bakri. Mereka mahasiswa-mahasiswi yang diminta Pak Agung untuk mempersiapkan acara ini sampai detik ini dan insya Allah sebentar lagi selesai. Ini semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Bakri yang melaksanakan. Terima kasih buat panitia. Ya, udah belajar event ya kan. Bagian lagi tadi dari Mas Ozi katakan PR itu macam-macam kerjaannya. Mas Firsan, buku ini nyawanya akan seperti apa menurut Mas Firsan buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi kalau mereka baca? Oke, saya akan agak panjang sedikit nih. Ya. Pertama adalah PR itu suka ngobrol, suka ngomong.
Makanya kan. panjang nih ya. Ya, masalahnya adalah ngobrolnya itu substance atau tidak. Oke. Maka ada istilah sebetulnya more style than substance. Banyak ngoceh nggak ada isi. Oke. Dan bahan ocehan itu sepanjang knowledge. Jadi kalau nggak baca buku mau ngomong apa selain gosip, gitu kan? Maka apa namanya percakapan kita sejauh bacaan kita itu satu. Oke. Kedua, ini Agung ini darah ningrat, ini magel nih bukan half blood. Hmm. Ayahnya PR Lemigas, ibunya PR Timah. Saya pikir ada hubungannya sama Mangkunegaran Solo, enggak ya? Ini maksudnya darahnya darah biru PR gitu. Iya. Jadi sejak di kandungan, ini ayah ibunya tuh ngomongnya PR. Jadi dia Bener udah... Gung ya? Bener Gung? Wow, oke. Iya, kutukan keluarnya udah PR mas. Jadi saya pikir kita belajar dari darah biru PR Indonesia. Oke. Itu satu. Yang kedua, ini buku cukup komplit. Menurut saya PR itu ada 3T. Ya, kinerja PR saya buat gampang nih. Satu, dia terdengar. T yang pertama. Kedua, terlihat. Itu ada reputasi, ada action. Kalau sampai situ doang, nggak bakal masuk surga tuh PR. Yang bikin PR itu masuk surga adalah dia terasa, maka ada impact, ada CSR di situ. Bab 7 tuh CSR. Jadi ini keren, bro. Jadi buku lu komplit nih. Ya. Terkenal, oke, keren, saham bagus, plus masuk surga. Jadi ada CSR-nya. Oke, ini komplit. Kemudian ini ada yang menarik buat saya. Saya akan sedikit bicara mengenai PR leadership in crisis. Ya. Mas Agung menyusun ini dengan sangat baik. Jadi dia bicara tentang strategi komunikasi internal di bab 9, kemudian baru ngomongin kinerja di bab 10. Ada buku, ya. Ketika Mas Agung bicara mengenai internal komunikasi, beliau bicara mengenai rasa. Kemudian baru mengenai kinerja. Ada buku, judulnya adalah Lead by Heart, Manage by Head. Maka PR leadership itu bisa kita lihat in crisis terutama. Ini si bos ngomongnya angka duluan, ya, atau rasa dulu, semangat dulu, value dulu, atau indikator kinerja dulu. Kalau belum udah ngomongnya kinerja angka-angka gitu ya, maka dia bukan leader, dia hanya manager, managing doang. Managing itu POAC, memanage pekerjaan. Tapi rasa, managing people. Maka leader managing people. So ini urutannya bagus mas. Oke. Ya. Jadi heart dulu, baru head. Maka di Nexus kita punya 3 pilihan, 3 fase untuk pilih klien. Ketemu fisik, ketemu visi, ketemu hati. Kalau enggak berantakan urusan. Nah maka hati itu penting. Kalau hatinya bagus, hatinya connect, semangatnya bagus gitu ya. Maka semangat itu akan mencari cara untuk dapat kinerja yang kita inginkan. Kira-kira gitu mas. Oke. Nah jadi head itu ya akan membuat perusahaan Anda itu bagus. Tapi lead by heart akan membuat company Anda dahsyat. Maka urutannya keren banget mas. Review bintang 5 dari saya. Terima kasih. Thank you Mas Birsan ya. Nah, saya buka 2 atau 3 pertanyaan, terutama dari mahasiswa-mahasiswi. Ada nggak? Mahasiswa-mahasiswi ada? Mbak ya? Boleh. Tolong mic. Mas, habis ini ya. Oke. Karena, silakan Mbak. Namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Sofia dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, semester 3 dari jurusan Public Relations. Saya izin bertanya kepada Bapak Firsan. Saya sebenarnya lebih penasaran aja sih gimana perjalanan dari dunia ekonomi, apalagi kan dari S1, S2, S3 itu dari ekonomi dan berujung bisa di dunia Public Relations. Dan ini untuk para pembicara lainnya bisa juga menjawab apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk para calon public relations muda untuk menjalani di industri public relations nanti. Terima kasih.
Oke, langsung saya simpen ya. Mas Firsan langsung aja biar cepat, biar nggak lupa. Iya. Tadi siapa namanya, Dek? Sofia. Sofi dapat kaos ya dari Nexus. Wih, dapat kaos dari Nexus. Ya, belum magang, belum ya, sabar. Itu langkah pertama. Langkah pertama sebelum saya dapat nomor telepon dan alamat rumah. Sofi ya. Ya. Sofi sebetulnya dulu saya sekolahnya tuh IPA. IPA itu di masa saya tahun 90-an itu kayak semacam kasta yang lumayan keren dan tinggi di SMA. Betul. Gitu. Jadi buat saya itu sosial itu kayak kelas 2 lah gitu ya. Zaman dulu Mas. Udah gitu, ini saya bodoh ya tapi ya. Dulu saya merasa bahwa ilmu itu ada gendernya. Jadi kalau lu laki, lu teknik gitu. Serius Mas. Jadi buat saya desainer interior gitu ya, kemudian perawat, lu laki ngapain perawat? Ini saya bodoh ya dulu ya. Kemudian ada yang ngambil humas, hubungan mas-mas ya kata teman saya begitu. Lu kan laki gitu loh. Jadi saya pikir saya itu has a gender Mas. Iya. Jadi saya itu ngambilnya karena saya kemudian lelah di IPA, fisika 8 jam, matematika 8 jam, capek juga. Saya masuk ekonomi kemudian. Ternyata di ekonomi matematika semua, tahu gitu saya ngambil teknik. Oke. Ada pepatah di film international bilangnya begini. A man, seorang laki-laki atau perempuan, sometime dia ketemu takdirnya, sometime meet his destiny on the road. Ya, di jalan yang sesungguhnya dia hindari. Ini sebenarnya saya tuh nggak pengen banget masuk ke industri PR tuh. Karena buat saya itu perempuan gitu loh. Maka di hampir semua kelas saya ngajar di UI, 2 kelas, London School, di Bakri juga sama, UMN, ya laki-lakinya 3, perempuan 40. Yang 3 itu yang 1 laki-laki bener, yang 1 on the way nggak laki-laki, yang ketiga sudah 2/3 laki-laki gitu ya. Oke. Nah, kenapa bisa masuk? Saya bantu temen Dek, tadi mana Sofia. Teman saya dapat beasiswa ke Scotland, dia bilang, lo boleh tolongin gue gak gantiin saya, dia bilang. Oke, teman saya namanya Nur Huda Ismail, dia suka diundang oleh TV untuk Terrorism Isu gitu ya. Sekarang jadi profesor di Nanyang. Ya dia mau ke Scotland, dia minta saya gantiin dan saya gantiin dengan terpaksa. Tiba-tiba kemudian kata kliennya ini bagus, ini keren. Kemudian saya tiba-tiba sadar bahwa ternyata industri komunikasi ya itu didasari atas persepsi. Saya merasa nggak bisa sebenarnya, tapi mereka pikir oh ini keren banget ya. Maka tugas Anda adalah Sofi, adalah kata-kata dari Bill Gates. Tugas Anda adalah untuk melakukan sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa, at least look good, tampak baik. Jadi kira-kira gitu Sofi. Terima kasih. Oke, tambahin sedikit Mas. Tadi Sofi juga tanya hal apa yang perlu disiapkan sama mahasiswa-mahasiswa menurut Pak dosen satu ini. Ya, buat saya satu baca. Baca? Ya. Oke. Netizen kita galak-galak tapi blow on gitu ya. Karena nggak baca. Kan gitu ya. Yang kedua adalah Sofi. Ini saya bisa sampai sini karena teman saya Mas Agung. Sama ini semua teman semua nih. Maka Sofi, network itu penting. 3K, kono, kene, konco. Itu harus. Yang kedua adalah orang pintar yang terisolasi itu akan kalah sama orang biasa aja kayak kami ini tapi terkoneksi. Gitu Sofi, terima kasih. Terima kasih. Mau tambahin Mbak Mir, silakan. Perlu ditambahkan biar nggak melenceng ini. Ntar abis gitu langsung, Bu saya resign aja deh. Gitu kan ya. Gitu. Karena memang itu terbukti ya. Saya di jurnalis, teman saya ekonomi. Kenapa? Posnya, desknya di ekonomi, betul kan? Betul. Gitu ya, gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah jangan berada di comfort zone-nya. Kalau sekarang teman-teman merasa di PR itu nyaman dan lain sebagainya, jangan seperti itu. Karena teman-teman kayak contoh misalnya, nanti pada saat kelas kita punya kelas yang namanya Investor Relation. Kalian itu nggak punya ilmu ekonominya, kalian nggak punya ilmu membaca laporan keuangan dan lain sebagainya. Padahal itu adalah modal gitu ya. Iya. Artinya apa? Kita memang harus, kita sudah punya dasar PR-nya. Skill komunikasinya kita sudah punya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuka mindset, sedikit mengeluangkan waktu dan investasi untuk mengambil course-course misalnya finance for non-finance gitu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya adalah jangan merasa nyaman di tempat yang sekarang. Karena saya yakin deh sebagian besar orang-orang masuk komunikasi karena menghindari
statistik, matematika dan sebagainya gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Terima Wah, kasih. padahal nanti begitu pekerjaannya ketemu lagi juga lagi. ternyata ya. Makasih banyak Mbak Mir. Mas, monggo tolong dong di mic-nya ke baris kedua di depan. Kaosnya boleh diambil di mana Mas Firsan? Oh, makasih Mbak Rizka. Saya L juga bisa Mbak Rizka. Assalamualaikum Mau magang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahman dari Mas Kendilima Strategic Communication. Iya, Anak buahnya Bang Ishak. saya ingin minta tanggapan buat 3 panelis berkaitan dengan kondisi industri PR, industri media, industri periklanan, dan industri komunikasi pada umumnya yang kita harus terima dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Jadi pertanyaan pertama buat Mas Agung, untold story apa nih yang bisa diceritakan tentang kondisi industri yang seperti ini? Kalau buat Mas Firsan, saya ingin menanjamkan bahwa situasi seperti ini kan krisis. Tetapi saya juga percaya bahwa krisis dalam perspektifnya orang Cina itu Wei Ji. Wei itu bahaya, Ji dan peluang. Kira-kira Mas Firsan ada solusi apa dalam perspektif crisis management ini supaya industri kita ini bisa dikuasai lagi sama orang-orang yang aslinya gitu ya. Artinya bisa hidup lagi karena sebenarnya antara potensi bahaya dan peluangnya tetap ada. Nah buat Mbak Mir, saya ingin sekedar cerita. Saya juga hidup di 2 dunia, di akademisi dan praktisi. Sudah 35 tahun berusaha untuk menyatukan 2 dunia ini, tetapi tetap aja susah. Kenapa? Karena ekosistemnya beda banget antara dunia akademik dengan dunia industri. Jadi seringkali kita kesulitan untuk menemukan cara memproteksi profesi di dunia komunikasi itu, karena buat saya profesi komunikasi itu seperti halaman tak berpagar. Siapapun bisa masuk, ayam masuk, kambing masuk, bebek masuk gitu ya. Jadi pertanyaannya secara akademik, secara saintifik memungkinkan tidak ada proteksi yang bisa dikembangkan seperti halnya juga profesi-profesi lain. Kedokteran misalnya. Nggak mungkin orang tiba-tiba mengaku jadi dokter dan bisa untuk berpraktek sebagai dokter. Ya. Tapi pertanyaannya untuk industri seperti komunikasi, proteksi seperti itu secara akademik memungkinkan nggak dikaitkan dengan ekosistem yang berbeda tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mas Rahman. Agung dulu. Boleh Gung? Siap, terima kasih. Ya Saja nih. nggak baik-baik saja ya Mas ya. Industri PR nggak baik-baik saja kata. Emang pernah baik? Iya ya, kita selalu kan dari dulu kan kita ngerjain krisis, ngerjain isu ya kan, bersahabat dengan media. Tapi mungkin gini teman-teman, ada perubahan yang sangat signifikan karena mungkin situasi saat ini tidak baik-baik saja juga, tidak mudah, bukan lebih tepatnya mungkin ya, tidak mudah. Rasanya mungkin teman-teman, kebetulan saya di Satkara juga membantu sebagai direktur Satkara PR. Jadi saya sama tim selalu bilang gini, era PR sekarang nggak cuman bikin press release. Era PR sekarang nggak cuman soal media relations. Era PR sekarang bukan soal bikin event aja. Tapi kita sekarang lebih kepada mau mendengar, kalau di konsultan klien ya. Karena klien kita pengen kondisi sulit sekarang recovery cepat, untung cepat. So yang pasti mereka inginkan adalah bagaimana communication who support the marketing. Jadi mereka akan lebih straight Mas. Mereka nggak mau bertele-tele, nggak mau cuma pencitraan doang. Ya. Mereka pengen bagaimana bisnisnya sustain. Jadi strategi komunikasinya pun harus dibangun untuk menunjang sustainability bisnisnya. Untuk menunjang bisnisnya, bukan cuma untuk pencitraan belaka. Sekarang bukan lagi cuma mikirin media relations, tapi kita juga harus punya empati CSR satu. Kedua, sekarang eranya community Mas. Jadi sekarang kita nggak ngomongin media, nggak terus ngomongin media aja, tapi bagaimana kita straight talk to the market. Marketnya tuh siapa? Ya komunitasnya di mana?
korporasi kita itu relate dengan potensi konsumer di mana. Misalnya ibu-ibu, kita harus terus komunikasi ke komunitas ibu-ibu. Medianya apa? Sekarang medianya bukan cuma media konvensional aja. Mungkin teman-teman sering dengar yang namanya homeless media. Ya kan? Betapa sekarang harga kita, teman-teman PR pasti tahu ya. Kalau kita mau masuk ke homeless media itu nilainya lebih mahal daripada media konvensional sekarang. Let's say kita bisa bicara Vocative, USS Fit. Kalau mungkin usia-usia saya ada bapak-bapak.id, ya kan? Ibu-ibu.id mungkin, ya kan? Terus ada Close the Door, Mas Bayu bikin saber.id. Nah akhirnya kita akan melihat homeless media mana yang punya komunitas yang kuat, yang punya engagement. Nah kita akan masuk ke situ. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pendekatan media relations tapi juga mendapatkan community-nya. Kenapa? Karena bisnis sekarang pengen straight, lebih langsung. Itu aja, terima kasih Mas. Oke, Mas Firsan nih, ini sini ilmu ekonominya nih yang akan kelihatan. Tidak baik-baik saja, tapi jadi peluang, kira-kira gitu, Mas Fir. Iya, di awal tahun ini kita mengundang Bu Afiliani. Oke. Saya jadi moderatornya waktu itu. Mm-mm. Itu konfirmasi bahwa industrinya tidak baik-baik aja, government spendingnya juga dialihkan ke hal-hal lain seperti MBG. Iya. Di tahun lalu kami pegang seorang menterinya langsung 3 bulan jalan kemudian di stop karena budget nggak ada. Itu padahal menterinya langsung tuh. Kedua, government spending pun ternyata sampai ke Amerika. Jadi kita pegang US Embassy, Prof. US Embassy kontrak setahun, baik-baik aja, ganti Presiden Trump, pelan-pelan USAID dibabat semuanya. Kita tinggal nunggu hari nih, maka sekitar Maret kita kemudian kena juga. Jadi kontrak yang setahun itu kemudian harus selesai di bulan ke-4 atau 5 lah gitu ya. Sesi Q&A habis. Oke, maka kemudian kami juga pegang good company, sahamnya bagus gitu, CEO-nya most admired CEO di Indonesia, ini grup gede, kemudian dapat info juga bahwa Mas kami ini diwajibkan untuk minimal efisiensi 20%, semua divisi, maka corporate-nya pun juga spendingnya juga jadi nggak banyak Mas. Iya. Jadi ini semua kejadian ini memaksa kita untuk berpikir, ini kita mesti ngapain lagi ya sebetulnya. Nah Mas Rahman, nanti selebihnya kita ngomong di kantor ya. Iya. Tapi akhirnya kemudian gini Mas, ternyata kita harus punya ekosistem nih kalau mau sustain. Oke, menarik nih. Ya satu itu. Dan ekosistem itu ujungnya harus sales. Mbak Ruth. Jadi nggak ada lagi bilang PR tuh bukan sales. Nah nggak bisa, tuh ya? nggak bisa. Oh, oke. Ini tahun ini itu shifting budget. Itu begini Mas. Ini si level ya, BOD nih. Gini, Mas lu teman gua, budget gua terbatas. Kita akan fokus budget ini kepada apapun yang impact pada sales. Reputasi dan lain-lain nanti aja deh. Oke, itu real loh, sebagai teman ya. Artinya itu realitas. Bahwa Ini kita jangan-jangan dianggap klien kita itu udah ketemu duluan sama ini. Kenapa bahasanya sama ya? iya. Karena lagi susah sebetulnya. Maka Oke. akhirnya PR itu menjadi semacam luxurious need sebetulnya. Jadi kalau nggak kaya dan nggak punya duit, ini nanti sebetulnya. Nah maka apa? PR pelan-pelan dia harus masuk pada sales. Untuk masuk pada sales gitu ya, maka dia mesti punya ekosistem menurut saya. Mas Agung juga sama, kita udah ngobrol banyak. Satu, ini ada PR agency, kita nih Mas, PR consultant. Iya. Dia harus punya ekosistem dengan, tadinya kan dengan media doang. Saya perdalam ya. Kan udah ada perhumas, apa segala Oh macam. bukan. Ekosistem seperti apa? Nah jadi gini, jadi kita sebagai PR consultant atau agency, itu mesti punya relasi baik dengan media, itu sudah terjadi. Iya. Plus homeless media saat ini, Mm-mm. plus kemudian community. Karena brand itu sekarang nggak mau spending duit banyak tapi nggak jelas, maka mereka cari komunitas. Oh, oke. Dan kalau ada apa-apa karena digital itu sangat scatter dan uncontrollable, Betul. maka harus ada punya buzzer. Maka PR konsultan nggak punya buzzer, kayak susah hidupnya. Iya. Gitu loh. Lawannya buzzer adalah buzzer gitu. Tepuk tangan dong buat Mas Firsan nih. Kalau nggak saya tekan-tekan dikit, nggak untold story karena dia tahu di sini semua PR agency. Nggak keluar kuncinya Mas Osi. Jadi Akhirnya teman-teman keluar dari- tinggal ngelis nih. Sudahkah impact pada sales? Sudahkah punya relasi dengan media? Media udah pasti. Plus homeless media. Sudahkah Iya. punya community?
sudahkah punya buzzer? Berapa banyak? Ingat ya, lawannya buzzer. Gitu kan. Yang menang yang kaya. A, B berantem, yang paling kaya yang menang. Karena itu masalah duit sebetulnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Firsan. Pertanyaannya Mas Rahman tadi terakhir buat Mbak Mirhana. Ini masih sampai sekarang ya. Udah keadaannya nggak dulu agak baik-baik aja, masih begini, tidak baik-baik 35 aja. tahun ya Mas ya. 35 Oke. tahun. Oke. Gimana upaya-upaya terobosan lagi menurut Mbak Mir? Boleh minta tolong nggak ada yang bantuin saya? Paling nggak buah pikir Mbak Mir deh. Iya. Jadi sebenarnya bukan komunikasi aja ya mungkin ya gitu ya. Iya, betul, Kita betul. di dunia sosial, ilmu sosial gitu ya. Teman-teman sosiologi atau misalnya itu juga rawan sebenarnya ya. Teman-teman di vokasi yang katanya paling dekat juga mengalami hal ini sebenarnya kan? Iya. Iya. Gitu. Apalagi tadi ekosistemnya nggak mendukung gitu ya. Contoh misalnya dari pihak katakanlah kayak yang graduate dari ilmu komunikasi Iya. kan juga enggak juga gitu ya. Jadi instead of kita ke hal yang seperti itu yang nggak tahu kapan akan selesai gitu ya. Mungkin ya itu kita membekali anak-anak kita. Jadi percaya bahwa nggak semua orang ekonomi, teknik dan lain sebagainya itu percaya bahwa mereka juga gagap dalam berkomunikasi. Dan itu jadi keunggulan kita gitu loh. Sehingga mindsetnya yang harus kita tambah. Kalau mereka mencuri ilmu kita pun harus mencuri ilmu mereka. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ya apalagi di dunia kolaborasi saat ini ya. Jadi memang sangat terbuka gitu ya seperti itu. Iya. Gitu. Oke, dihadapi aja. Tepuk tangan dong buat Mbak Mir. Teman-teman semua, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, teman-teman praktisi PR, teman-temannya dari Agung Nugroho, waktu juga yang membatasi kita semua untuk kumpul-kumpul. Ini titipan dari panitia. Buat Mas Rahman sama Sofi, terutama Sofi ya, selain dapat kaos, panitia juga sudah menyediakan hadiah nih. Buku dari Gramedia, 1 toko buku, benar ya Mbak Yok? Sejalma, di Blok M tuh lagi ngetren banget. Ada buku dari Gramedia buat 2 penanya dan voucher dari Laris Group. Tadi saya sempat kaget nih, wah gede juga ya. Saya pikir 15 juta, tapi lumayan loh. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah. Tepuk tangan dong buat panitia. Ya. Gung, penutup. Sebenarnya buku ini buat siapa? Dan kalau mereka baca selesai, apa yang paling, gue pakai lo ya, Yes. apa yang lo pengen mereka dapatkan dari ngebaca buku ini? Selain mereka dapat nomor telepon lo nanti. Gue lagi. Kalau buat saya nulis buku ini lebih kepada ingin memberikan cerita pengalaman ke teman-teman, baik praktisi, teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin pelaku industri. Kenapa? Banyak banget kejadian yang nggak pernah diceritakan, untold story, dan saya coba ungkapkan di situ. Untuk apa? Supaya jadi learning experience. Harapannya mudah-mudahan setelah baca buku ini teman-teman bisa merubah mindset bahwa PR bukan soal fancy doang, bukan soal penampilan aja, bukan soal cuma nyebar press release doang. Tapi ini soal bagaimana kita bukan hanya soal bicara baik, tapi juga mendengar dengan baik. Jadi kita harus jadi PR yang bermartabat dan kredibel. Terima kasih, itu aja. Oke, tepuk tangan dong buat buku Untold Stories-nya Agung Nugroho. Saya tutup diskusi kali ini. Sebentar lagi akan ada kenang-kenangan ya. Dan kemudian foto bersama dari atas panggung. Gaya banget Gung, udah kayak konser kita sebentar lagi nih. Jadi teman-teman mahasiswa tolong duduknya agak merapat ke depan ya. Sambil teman-teman merapat ke depan. Ini tanpa kesengajaan, biasanya kan teman-teman PR diundang belum tentu juga bisa hadir. Sampai saat ini nih masih banyak yang bisa hadir. Tepuk tangan buat kita semua. Izinkan saya kemudian membawanya menjadi sebuah semangat nih. Berdasarkan obrolan-obrolan kita semua.
Mas Firsan bilang harus ada ekosistem. Jangan-jangan Gung, buku lo ini awal dari ekosistem yang kita maui. Tinggal kita perkuat. Ya kan? Di mana ada keterlibatan yang 35 tahun Mas Rahman gak selesai-selesai. Jangan-jangan ini awalnya. Ekosistem ini melibatkan dunia akademis sehingga anak lulusan Fakultas Komunikasi, Prof, terima kasih. Iya, ditunggu undangannya, kita berempat semua menuju ke Pajajaran. Iya, makasih Prof. Mudah-mudahan ekosistem ini sampai ke dunia akademik sehingga lulusan sarjana komunikasi benar-benar bisa kerja di PR-PR yang kita semua hadir. Tapi skillnya mumpuni. Ekosistem ini yang akan membuat PR tidak akan pernah mati nanti di Indonesia, justru kita makin kuat. Tepuk tangan dong buat semangat ini. Jangan lupa, karena ada Mas Agung, ekosistem ini nanti awalnya akan didanai oleh Freeport. Betul Mas Agung? Dan kita nggak protes-protes Mas Agung kayak konser musik. Karena emang kita butuh. Mas Agung makasih udah hadir ya. Saya tahu Mas Agung sibuk benar dan teman-teman yang lain. Saya tutup kesempatan kali ini untuk launching buku Untold Story-nya Agung Nugroho. Mudah-mudahan buku ini bisa terus tersampaikan terutama ke dunia akademis sehingga mereka lebih siap di dunia kerja. Agung, selamat secara pribadi. Saya tahu menyiapkannya ini ternyata lama dan bisa lancar sampai saat ini. Sukses dan kita ketemu lagi di buku-buku yang lain dari Agung Nugroho, dari Mas Firsan, dari Mbak Mir. Saya mungkin mau bikin buku sama Agung, jadi saya berduet dulu, doain ya Mas Fir sama ya biar ada kenang-kenangan kalau kita nanti masuk surga. Amin. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat buku Agung Nugroho. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.